Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rai Bareng, channel yang membahas tentang dunia digital marketing maupun bisnis digital. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana membangun brand awareness di TikTok Ad agar potensi penjualan produk kita semakin bertambah. Jadi kalau kita berbicara tentang branding, maka kita akan berbicara tentang positioning. Branding tanpa positioning itu akan sia-sia. Jadi istilahnya kita harus ngerti value dari produk kita, itu ya, value dari produk kita. Kalau produk kita nggak ada value atau ada diferensiasi dengan yang lain, maka branding itu akan sia-sia. Jadi kami contohkan jualan kerupuk. Kalau kita hanya ngomong jualan kerupuk itu luas. Di luar sana banyak orang yang jual kerupuk. Ini jual kerupuk ini belum ada positioningnya. Nah, bagaimana agar jualan kerupuk ini ada positioningnya? Maka bisa jualan kerupuk untuk makan bakso, atau kerupuk untuk pecel. Nah, jadi kita jual kerupuk yang karakteristik hanya untuk makan bakso, ini branding. Atau yang kedua bisa jualan kerupuk untuk makan pecel, ini salah satu saja brandingnya. Jadi jangan banyak-banyak, jadi jangan oh ini kerupuk untuk bakso, oh ini kerupuk untuk pecel, enggak. Jadi contohnya satu-satu saja, brandingnya kerupuk kemudian untuk makan bakso. Nah ini contoh. Nah nanti baru ketika sudah ada positioningnya, nanti baru divisualisasikan. Visualisasikannya dengan apa? Dengan konten, gitu. Makanya sebenarnya branding itu hanya berkaitan dengan ini, positioning. Makanya kalau ada istilah kita itu lebih baik jadi apa? Lebih baik jadi ikan yang besar, ya, daripada ikan besar di kolam daripada jadi ikan kecil di samudra. Jadi positioning itu kan berkaitan juga dengan apa? Berkaitan juga dengan demografis. Oh, orang yang nanti lebih spesifik. Nanti ternyata orang yang istilahnya senang makan bakso, berarti ya pakai kerupuk itu. Gitu. Terus nanti contoh kalau contoh ini aja ya, untuk makan bakso. Visualisasi dan konten. Jadi kontennya itu perihal kerupuk ini cocok untuk makan bakso dan lain sebagainya. Itu bisa dengan jenis-jenis konten. Nanti untuk jenis-jenis konten lebih detailnya bisa kita bahas di private mentoring kami, tim Rai Bareng, nanti bisa. Nah, makanya contoh produk-produk terkenal atau brand-brand terkenal pasti mereka punya ciri khas. Contoh kalau kita berbicara tentang Nike, maka yang terlintas adalah sepatu sport. Kalau kita berbicara tentang Eiger, maka yang terlintas apa? Sepatu travel atau gunung. Nah, ini nanti baru ketika branding sudah kuat, baru merambah ke sandal, merambah ke tas, biasa merambah ke kaos, biasanya seperti itu. Tapi pasti ada satu positioning yang dikuatkan terlebih dahulu, ya. Itu adalah bagian dari branding. Jadi branding itu perlu agar ada value, ada pembeda dengan produk orang lain. Terutama kalau kita sudah punya produk sendiri, branding itu perlu. Kalaupun contoh kita dapat produsen barang, tapi produsen barang itu belum di branding, kemudian kita yang branding, nah kita yang dapat potensi lebih besar profitable-nya, karena dengan branding kita jadi terkenal dengan branding kita. Jadi kalau sudah masuk ke branding itu berarti masuknya ke wilayah psikologis
psikologis konsumen. Psikologisnya konsumen. Nah, jadi psikologi konsumen, jadi bisa lepas dari perang harga. Ini lepas dari perang harga. Contoh saja ada produk Aqua, produk air minum Aqua, harganya 30.000 ya. Dan juga ada produk air minum yang lain, mungkin Area Aqua, ini murah 10.000 ya toh. Pilih yang mana? Kadang orang-orang malah lebih seneng yang sudah ngerti kualitasnya Aqua, segarnya Aqua, brandingnya Aqua, meskipun 30.000 itu lebih disenangi daripada yang Area Aqua yang cuma 10.000, karena ini belum terbukti segarnya dan sebagainya. Makanya selain visualisasi konten, ini nanti biasanya berkaitan juga dengan apa? Pengalaman konsumen nanti. Kalau makan minuman ya bagaimana rasanya. Kalau fashion ya bagaimana ketika pakai itu fashion itu, apakah jadi lebih pede atau lebih elegan di mata orang-orang lain, orang-orang di sekitar. Nah, itu adalah dikatakan branding itu berhasil kalau bisa ada value-nya, itu ya, ada positioning-nya. Nah itu nanti kita bisa belajar lebih detail pada hal ini di private mentoring. Dan ketika kita sinergitaskan dengan TikTok Ads jadi lebih detail, lebih enak. Kita juga belajar tentang konten FYP, bagaimana analisis datanya TikTok Ads dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan teman-teman, monggo silahkan bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman pengen belajar lebih detail, lebih step by stepnya dari awal sampai scale up, mulai dari fundamental, kemudian riset data, analisis data, kemudian juga analisis metriknya sampai scale up, bisa teman-teman cek link di deskripsi kami sudah sediakan private mentoring untuk teman-teman. Itu ya dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menjadi insight sedikit perihal ilmu branding ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.